Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardian Kurniawan, NIM D10111919027. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengajukan nilai tugas keempat dari mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi yang diampu oleh Yang Terhormat Ibu Riani Pratiwi, STMT. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen proyek konstruksi, yang mana materi ini saya ambil dari webinar series pada 9 Juni 2020 dengan channel YouTube IAMPI, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia. Submateri yang sudah dibahas yaitu sistem industri dan manajemen proyek konstruksi, yang mana ini disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Hari G. Suparto. Untuk mempersingkat waktu, sekian perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita simak pembahasan berikut. Sebelum masuk pada pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pemaparan materi tersebut. Tujuan pemaparan dari materi tersebut, di sini saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perkenalan konsep sistem konstruksi dalam matrik 7 dimensi. Yang kedua, dengan konsep ini, industri tidak dilihat sebagai suatu yang terfragmentasi, melainkan sebagai struktur yang sistematis. Yang ketiga, sehingga lebih mudah memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep seperti contract stability, lens contraction, dan lain-lain. Yang keempat, membahas hakikat tujuan manajemen proyek konstruksi dan cara mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir, dapat melacak masalah dan memberikan solusi pada industri dan konstruksi. Selanjutnya, dasar falsafah. Inti dari dasar falsafah yaitu hidup, kebutuhan, dan tujuan hidup. Selanjutnya masuk pada pembahasan inti yaitu sistem industri konstruksi dan manajemen proyek konstruksi. Sistem ini terdiri dari 8 elemen. Yang pertama, lingkungan terbangun. Yang kedua, daur hidup proyek konstruksi. Yang ketiga, manajemen proyek. Yang keempat, peran dan pemeran proyek. Yang kelima, rantai pasok. Yang keenam, teknologi konstruksi. Yang ketujuh, bidang usaha konstruksi. Dan yang terakhir, hakikat tujuan manajemen proyek konstruksi. Sebelum masuk pada penjelasan dari 8 elemen tersebut, di sini saya singgung sedikit mengenai struktur kegiatan konstruksi. Pekerja konstruksi dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, pembangunan hidup. Yang kedua, pembangunan pekerjaan sipil yang terdiri dari konstruksi berat. Dan yang ketiga, industri proses, yang mana ini didukung oleh subkontraktor spesialis. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi. Setelah ini saya akan memasuki pada pembahasan 8 elemen tersebut. Yang pertama, lingkungan terbangun. Pada lingkungan terbangun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, infrastruktur, yang mana di sini ada jalan raya, kereta api, dan lain sebagainya. Dan ada juga pelabuhan udara dan lainnya. Yang kedua, bangunan gedung. Pada bangunan gedung ini dibagi menjadi 2, yaitu gedung menara dan gedung rendah. Pada gedung rendah ada hunian, gudang, dan pabrik obat maupun rokok dan lainnya. Yang ketiga, bangunan pabrik industri, yang mana ada pabrik pengolahan, pabrik listrik, dan lain sebagainya. Masuk pada elemen yang kedua yaitu daur hidup proyek konstruksi. Pada daur hidup proyek konstruksi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang terakhir, penyerahan. Dua hal yang belum mendapatkan perhatian dalam industri. Yang pertama, menangkap persyaratan pemberi tugas. Yang kedua, strategi pelaksanaan konstruksi.
Di sini akan coba saya jelaskan dari dua hal tersebut. Yang pertama, menangkap persyaratan memberi tugas dibagi menjadi 7 teknik. Nah, di sini kita dapat lihat dari yang pertama hingga yang terakhir. Yang pertama itu Quality Function Development, yang terakhir itu Computer Based System. Nah, yang kedua strategi pelaksanaan konstruksi. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem penyerahan proyek, yang mana di sini ada pemilihan sistem penyerahan proyek dan pembagian peran dan pemeran dalam konstruksi. Yang kedua kontrak, yang mana di sini ada kontrak konstruksi, cara pembayaran dan penyelesaian klaim dan sengketa atau ADR. Yang ketiga tata cara tender konstruksi, dan yang terakhir pengendalian proyek. Elemen yang ketiga yaitu manajemen proyek. Berpegang pada PMBOK, PMI, di sini dibagi menjadi 13 bagian. Bisa kita lihat yang pertama integration management, dan yang terakhir itu contract management. Mungkin saya tidak perlu menyebut satu persatu, jadi kita bisa lihat sendiri ya. Kita lanjut pada elemen yang keempat. Elemen yang keempat yaitu peran dan pemeran. Di sini dibagi menjadi 14 bagian. Yang pertama pemilik proyek, yang kedua konsultan, dan yang ketiga perencana, keempat kontraktor, dan kelima subkontraktor. Dan yang berikutnya bisa kita lihat sendiri, di sini sudah jelas. Yang terakhir itu penyewa alat berat. Selanjutnya elemen yang kelima yaitu teknologi konstruksi. Di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Construction Technology Cluster, yang mana ini terdiri dari klaster teknologi, metodologi, material, alat, dan tenaga. Pada klaster teknologi ada pekerjaan tanah, pondasi, struktur, lantai, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua yaitu proses produksi klaster teknologi konstruksi. Akan kita gabungkan antara material, alat, dan tenaga kerja. Setelah penggabungan maka ini disebut bahan mentah. Nah, bahan mentah ini nanti akan ditransformasikan menjadi beton dan diflowkan ke big casting sehingga dapat menghasilkan nilai. Dan nilai ini nanti yang akhirnya membentuk suatu bangunan yang akan diinginkan. Tujuan daripada proses produksi adalah untuk memaksimalkan throughput, dikurangi inventory, dan dikurangi biaya operasional. Lanjut pada elemen yang keenam yaitu rantai pasok, yang mana di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, struktur konstruksi. Pada struktur konstruksi terdapat pengguna, konsultan, kontraktor utama, subkontraktor, dan material suppliers. Yang kedua, supply chain tiers. Yang terdapat pada supply chain tier adalah kontraktor, subkontraktor, dan suppliers. Yang ketiga, assembly. Yang terdapat pada assembly ini yaitu bulk material, engineers, equipment, dan off-the-shelf equipment. Dan yang terakhir yaitu tingkat kematangan supply chain. Elemen selanjutnya yaitu elemen yang ketujuh, bidang usaha konstruksi. Yang terdapat pada bidang ini yaitu konsultan, kontraktor, penyedia alat berat, supplier, dan manufaktur atau fabrikator. Selanjutnya elemen yang terakhir yaitu hakikat tujuan manajemen proyek konstruksi. Pada hakikatnya target proyek konstruksi adalah waktu. 2 poin penting yang akan dibahas pada elemen ini yaitu target waktu dan scope. Target waktu yang dimaksud di sini adalah pekerjaan dengan target namun dengan selamat atau disebut dengan safety, dan dengan ruang lingkup yang lengkap. Scope yang dimaksud di sini adalah batasan-batasan baik biaya maupun mutu. Jika scope dan target waktu sudah aman, maka proyek selesai pada waktunya. Target waktu itu bisa dicapai apabila produktivitas kerjaan elemen-elemen konstruksi dari penggabungan secara manajemennya sudah dilakukan dengan benar. Untuk penjelasan materinya sudah selesai, selanjutnya saya akan lanjut dengan kesimpulan.
Dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya rangkum, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dari jadwal ke produktivitas diperlukan penerapan falsafah produksi pada konstruksi. Kemudian dalam memahaminya dan menerapkan konsep-konsep seperti contract stability, lens contraction, dan lain-lain yang dapat meningkatkan produktivitas efisien konstruksi. Dapat melacak masalah dalam industri konstruksi dan memberikan solusi. Memahami bidang usaha yang terbuka di industri konstruksi menjadi suatu rantai nilai tambah yang terintegrasi dan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri konstruksi. Sekian penjelasan materi hasil rangkuman dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.